Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu Guru? Jumpa kembali bersama saya Selamat di Guru Selamat Channel. Bapak Ibu, pada kesempatan ini mari kita belajar bersama tentang kurikulum prototipe untuk membantu pemulihan pembelajaran. Pada kesempatan ini, agenda yang akan kita bahas adalah lini masa, kebijakan kurikulum, karakteristik kurikulum, kerangka dasar, serta struktur kurikulum. Baik Bapak Ibu, yang pertama, lini masa kebijakan kurikulum prototipe. Kurikulum prototipe diberikan sebagai opsi tambahan bagi satuan pendidikan untuk melakukan pemulihan pembelajaran selama 2022 sampai 2024. Kebijakan kurikulum nasional akan dikaji ulang pada 2024 nanti berdasarkan evaluasi selama masa pemulihan pembelajaran. Bapak Ibu, kita ketahui bersama bahwa kurikulum kita sebelum pandemi atau pra-pandemi adalah kurikulum 2013. Nah, pada saat pandemi, yaitu tahun 2020 sampai 2021, kita menggunakan kurikulum 2013 dan kurikulum darurat atau kurikulum 2013 yang disederhanakan. Pada tahun 2021 sampai tahun 2022 masih pandemi, kita masih menggunakan kurikulum 2013, kurikulum darurat dan kurikulum prototip di sistem pembelajaran. Pemulihan pembelajaran tahun 2022 sampai 2024 kita menggunakan kurikulum 2013, kurikulum darurat dan kurikulum prototip sebagai opsi atau pilihan bagi satuan pendidikan. Sedangkan untuk tahun 2024 nanti penentuan kebijakan kurikulum nasional berdasarkan evaluasi terhadap kurikulum pada masa pemulihan pembelajaran saat ini. Oke, Bapak Ibu. Yang kedua, karakteristik kurikulum prototipe. Benang merah pengembangan kurikulum prototipe adalah kurikulum prototipe melanjutkan arah pengembangan kurikulum sebelumnya. Jadi ini hanya melanjutkan, yaitu berdasarkan orientasi holistik. Kurikulum dirancang untuk mengembangkan murid secara holistik, mencakup kecakapan akademis dan non-akademis, kompetensi kognitif, sosial, emosional, dan spiritual. Berbasis kompetensi, bukan konten. Kurikulum dirancang berdasarkan kompetensi yang ingin dikembangkan, bukan berdasarkan konten atau materi tertentu. Yang ketiga, kontekstualisasi dan personalisasi. Kurikulum dirancang sesuai konteks budaya, misi sekolah, lingkungan lokal, dan kebutuhan murid. Oke, kita lanjutkan. Kurikulum prototipe mendorong pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan siswa, serta memberi ruang lebih luas pada pengembangan karakter dan kompetensi dasar. Kurikulum prototipe memiliki beberapa karakteristik utama yang mendukung pemulihan pembelajaran, yaitu sebagai pembelajaran berbasis proyek, fokus pada materi esensial, dan fleksibilitas. Karakteristik utama kurikulum prototipe. Yang pertama adalah pengembangan karakter. Ini sebetulnya dalam pengembangan karakter ini, kurikulum 2013 sudah menekankan pada pengembangan karakter, namun belum memberi porsi khusus dalam struktur kurikulumnya. Nah, di dalam struktur kurikulum prototipe, 20 hingga 30% jam pelajaran digunakan untuk pengembangan karakter profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek penting untuk pengembangan karakter karena
memberi kesempatan untuk belajar melalui pengalaman, mengintegrasikan kompetensi esensial yang dipelajari peserta didik dari berbagai disiplin ilmu. Struktur belajar yang fleksibel. Tema-tema utama pembelajaran berbasis proyek. Jadi di sini Kemendikbudristek menyediakan 7 tema utama yang perlu dikembangkan menjadi modul dengan topik dan tujuan yang lebih spesifik. Ketujuh tema itu yaitu: 1. Bangunlah jiwa dan raganya. 2. Berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI. 3. Bhinneka Tunggal Ika. 4. Gaya hidup berkelanjutan. 5. Kearifan lokal. 6. Kewirausahaan, serta 7. Suara demokrasi. Fokus pada materi esensial. Materi esensial pada kurikulum prototipe ini pembelajaran yang mendalam. Misalnya diskusi, kerja kelompok, pembelajaran berbasis problem, dan proyek. Itu semua perlu waktu. Kenapa kita harus beralih ke situ? Karena materi yang terlalu padat akan mendorong guru untuk menggunakan ceramah satu arah dan metode lain yang efisien dalam mengejar ketuntasan penyampaian materi. Nah, di dalam kurikulum prototipe berfokus pada materi esensial di tiap mata pelajaran untuk membagi ruang atau waktu bagi pengembangan kompetensi, terutama kompetensi mendasar seperti literasi dan numerasi, secara lebih mendalam tentunya. Melanjutkan prinsip penyederhanaan, kurikulum prototipe juga lebih berfokus pada materi esensial di tiap mata pelajaran. Kita perhatikan perbandingan jumlah kompetensi K13 dan kurikulum prototipe. Ya, ini contoh 3 mapel di SD, SMP, dan SMA. Yang biru muda ini adalah rata-rata jumlah KD kurikulum 2013. Sedangkan yang biru tua adalah rata-rata jumlah capaian pembelajaran kurikulum prototipe. Rata-rata jumlah kompetensi kurikulum prototipe untuk mata pelajaran bahasa Indonesia mengalami pengurangan 57% dari rata-rata jumlah KD kurikulum 2013. Bisa dilihat di sini. Terus, rata-rata jumlah kompetensi kurikulum prototipe untuk mata pelajaran matematika mengalami pengurangan 28%. Rata-rata jumlah kompetensi kurikulum prototipe pada mata pelajaran sains mengalami pengurangan 19%. Nah, ini adalah perbedaan capaian pembelajaran kelas 1 dan 2 mata pelajaran bahasa Indonesia di kurikulum 2013. Ini dalam bentuk KIKD ini sangat banyak dan terpisah-pisah. Tetapi capaian pembelajaran kelas 1 dan 2 mata pelajaran bahasa Indonesia di pembelajaran sekolah penggerak, ini misalkan yang di sini dicontohkan adalah fase A. Fase A itu adalah untuk usia 6 sampai 8 tahun, umumnya berada di kelas 1 sampai kelas 2 SD. Seperti ini. Capaian pembelajaran ini ditulis dalam paragraf yang utuh dan mudah dipahami sebagai satu kesatuan. Oke, karakteristik utama kurikulum prototipe yang ketiga adalah fleksibilitas perancangan kurikulum sekolah dan penyusunan rencana pembelajaran. Kerangka kurikulum saat ini mengunci tujuan pembelajaran per tahun. Sedangkan untuk kurikulum prototipe menetapkan tujuan belajar per fase. Per fase bisa 2-3 tahun. Hal ini tujuannya adalah untuk memberikan fleksibilitas bagi guru dan sekolah. Untuk struktur kurikulum saat ini mengunci jam pelajaran per minggu. Sedangkan untuk kurikulum prototipe menetapkan jam pelajaran per tahun. Hal ini agar sekolah dapat berinovasi dalam menyusun kurikulum dan pembelajarannya. Capaian pembelajaran dan alternatif alurnya. Nah, tadi sudah ya. Misalkan di sini fase A kelas 1 dan 2. Hanya sebuah paragraf. Kalau sebelumnya di kurikulum 2013 berupa KIKD yang terlalu banyak, di sini lebih simpel. Oke.
Kerangka dasar kurikulum prototipe. Di sini satuan pendidikan memiliki keleluasaan untuk memilih atau memodifikasi perangkat ajar dan contoh kurikulum operasional yang sudah disediakan pemerintah untuk menyesuaikan dengan karakteristik peserta didiknya. Kemudian, satuan pendidikan juga memiliki keleluasaan untuk menyusun sendiri perangkat ajar sesuai dengan karakteristik peserta didik. Hal ini terangkum dalam Keputusan Menteri Nomor 162 Tahun 2021 tentang Program Sekolah Penggerak dan Keputusan Menteri Nomor 167 Tahun 2021 tentang Program SMK Pusat Keunggulan. Karakteristik kurikulum di setiap jenjang. Dalam kurikulum prototipe ini, pada jenjang PAUD difokuskan pada kegiatan bermain sebagai proses belajar yang utama. Penguatan literasi dini dan penanaman karakter melalui kegiatan bermain, belajar berbasis buku bacaan anak. Dalam jenjang SD, penguatan kompetensi yang mendasar dan pemahaman holistik. Untuk memahami lingkungan sekitar, mata pelajaran IPA dan IPS digabungkan sebagai mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial atau IPAS. Pada jenjang SMP, penyesuaian dengan perkembangan teknologi digital, mata pelajaran informatika menjadi mata pelajaran wajib. Pada jenjang SMA, program peminatan atau penjurusan tidak diberlakukan. Di kelas 10, pelajar menyiapkan diri untuk menentukan pilihan mata pelajaran di kelas 11. Mata pelajaran yang dipelajari serupa dengan di SMP. Pada jenjang SMK, dunia kerja dapat terlibat dalam pengembangan pembelajaran. Struktur lebih sederhana dengan dua kelompok mata pelajaran yaitu umum dan kejuruan. Persentase kelompok kejuruan meningkat dari 60% ke 70%. Dalam jenjang SLB, capaian pembelajaran pendidikan khusus dibuat hanya untuk yang memiliki hambatan intelektual, sedangkan untuk pelajar di SLB yang tidak memiliki hambatan intelektual, capaian pembelajarannya sama dengan sekolah reguler yang sederajat dengan menerapkan prinsip modifikasi kurikulum. Untuk selanjutnya atau untuk lebih lengkapnya bisa nanti dibaca sendiri Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, apa kesimpulan dari semua itu? Kesimpulannya adalah kurikulum prototipe 2022 diberikan sebagai opsi tambahan bagi satuan pendidikan untuk melakukan pemulihan pembelajaran selama 2022 sampai 2024. Sedangkan karakteristik kurikulum prototipe pada tahun 2021 awalnya sampai sekarang 2022 dan seterusnya untuk jenjang PAUD yaitu kegiatan bermain sebagai proses belajar yang utama. Terus penguatan literasi dini, fase fondasi dan meningkatkan kesiapan bersekolah, dan pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila. Karakteristik kurikulum prototipe 2021 di jenjang SD yaitu penguatan kompetensi yang mendasar dan pemahaman holistik. Tadi sudah kita sampaikan. Nah, untuk memahami lingkungan sekitar, mata pelajaran IPA IPS digabung sehingga menjadi mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial, itu untuk jenjang SD. Integrasi computational thinking dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, dan IPAS. Bahasa Inggris sebagai mata pelajaran pilihan pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila. Dilakukan minimal 2 kali dalam 1 tahun ajaran. Itu Bapak Ibu yang perlu kita garis bawahi. Terima kasih atas waktunya. Silahkan like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.